Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi menarik seputaran Australia. Jadi it's all about Australia teman-teman. Nah, di konten kali ini saya bakalan sedikit update mengenai jalan pintas yang sudah tertutup. Jadi simak videonya teman-teman, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya seperti biasa saya mau konfirmasi dulu kalau teman-teman yang ngajuin pertanyaan lewat DM Instagram ataupun lewat email, mohon maaf ya kalau jawabannya suka telat. Dan insya Allah saya bakalan jawab semuanya kalau ada free time-nya, oke? Nah, di konten kali ini saya bakalan bahas mengenai update dari si government Australia mengenai keimigrasian yang ada di sini. Dan seperti yang teman-teman ketahui, saya udah update mengenai situasi Australia itu di video episode 62 ya teman-teman. Jadi si Australia ini kan sudah banyak nih yang migrannya udah masuk ke Australia. Mau itu apapun visanya ya, ada yang visa WHV, visa kerja, visa bisnis, visa student, ataupun partner visa, ataupun visa subclass yang lainnya. Nah, jadi berdampak ke segi housing ya, jadi cari rentalan rumah agak susah, dan kerjaan juga lumayan agak susah juga ya, si kerjaan juga soalnya orang-orangnya sudah penuh ya, tidak seperti setahun-tahun kemarin gitu kan. Nah, makanya berdampak, dan di government juga ini, di pemerintahan si Australia itu beberapa minggu kemarin itu udah ramai juga ya masalah debat antara partai oposisi dan partai penguasanya seperti itu. Jadi si partai oposisi yang komplain ke partai penguasanya dulu kebijakannya memudahkan untuk datang ke Australia. Nah, sekarang setelah datang ke Australia malah dipersulit untuk jenjang karir ke depannya. Nah, pokoknya debatnya seperti itu ya. Cuman saya nggak bakalan mau bahas masalah ke situnya. Tapi yang saya pengen bahas yaitu masalah kebijakan yang sangat-sangat merugikan bagi kita yang pengen jalan pintas masuk ke Australia, seperti itu. Dan juga si government Australia sudah mengumumkan teman-teman, jadi bukan sudah mengumumkan ya, di beritanya itu dia bilang si pemerintah, si Department of Immigration-nya tuh sebanyak 36.000 aplikasi visa yang transfer dari visa turis ke visa student dari tahun kemarin sampai bulan Februari kemarin, kalau nggak salah ya, saya baca itu dari bulan tahun kemarin sampai ke Februari sekarang. Jadi sebanyak 36.000 aplikasi dari transfer visa visa turis ke visa student. Nah, sebenarnya si government juga tahu, si pemerintah Australia itu tahu. Jadi banyak yang menyalahgunakan, jadi bukan menyalahgunakan ya, jadi pengen dapat shortcut gitu kan, pengen melewati persyaratan student visa yang sangat mahal itu ya, harus ada saving 300 juta itu, sedangkan kalau apply onshore itu kan tidak harus ada rekening. Nah, kalau apply offshore itu harus ada rekening sebesar 300 juta, seperti itu. Nah, makanya datang dulu ke Australia dan apply visa student itu menjadi shortcut seperti itu ya. Dan sebenarnya si government Australia itu sudah tahu, makanya sekarang udah agak kebanyakan orangnya, dan sebanyak 36.000 aplikasi itu sudah terdeteksi oleh si government Australia. Which is ya nggak ada masalah sih ya, udah kalau ada yang aplikasi yang sebelumnya itu udah nggak ada masalah. Cuman dari pengumuman si government ini, mereka mengumumkan mulai Juli besok itu sudah tidak bisa transfer visa lagi teman-teman, dari visa turis ke apply ke visa student. Jadi teman-teman kalau yang masih berkepikiran atau pengen datang ke Australia, ya intinya kan kita mau kerja ya, datang ke Australia pengen bekerja atau pengen study ke Australia, itu sudah tidak bisa ya kalau datang ke Australia dulu menggunakan visa turis terus transfer ke visa student. Nah, itu sudah tidak bisa ya, ditutup oleh si government Australia. Tapi mudah-mudahan kedepannya ada perubahan lagi ya teman-teman. Dan ini juga berdampak ke visa-visa yang lain. Dan maksudnya berdampak itu, jadi kalau visa turis ya itu udah pasti ya, visa sampel 600 itu ya udah pasti
itu tidak bisa untuk apply ke visa student. Jadi teman-teman kalau datang ke Australia menggunakan visa turis, terus rencana pengen transfer ke visa student, itu sudah tidak bisa. Dan juga visa 485. Dari visa 485 nge-apply lagi ke visa student itu tidak bisa, ditutup oleh SIGA Perman Australia juga setelah lulus ya. Dan juga visa temporary work yang tapi subclassnya yang 403 ya teman-teman ya, yang 6 bulan doang kalau nggak salah ya, 6 bulan doang. Nah itu tidak bisa juga untuk transfer ke visa student. Jadi banyak sih yang subclass visa yang kena dampaknya ya. Cuman yang saya signifikannya itu dari visa turis, terus visa 485, visa 403 yang temporary working visa ya, yang cuma 6 bulan doang si subclass 403 itu. Dan juga jangan berkecil hati buat teman-teman, mudah-mudahan kedepannya SIGA Perman Indonesia merajut hubungan bilateral lagi dengan Australia mengenai masalah kemudahan. Soalnya sekarang sih si Australia kan dari kemarin-kemarin, dari beberapa bulan kemarin kan merajut hubungan diplomatiknya itu bilateralnya itu dengan India ya. Makanya dipermudah dengan visa-visa dengan orang India itu. Terus sekarang baru minggu-minggu kemarin itu hubungan bilateral dengan Cina itu dipermudah lagi. Jadi si orang Australia yang mau pergi ke Cina itu tidak usah memakai visa selama 2 minggu. Terus orang Cina yang datang ke Australia itu menggunakan visa kunjungan itu bisa mencapai visanya itu bisa capai 5 tahun. Jadi kedua hubungan bilateral ini ya ingin saling mempermudah gitu kan. Tapi mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga menjalin hubungan bilateral dengan Australia dan mempermudah untuk masalah kita bisa bekerja ke Australia, dan si Australia juga mudah-mudahan menerima kalau ada perubahan untuk memudahkan warga Indonesia bekerja ke Australia. Jadi teman-teman tinggal banyak berdoa aja, mudah-mudahan banyak perubahannya. Jadi konten kali ini segitu aja ya teman-teman ya, hanya update mengenai transfer visa turis ke visa student itu sudah tidak bisa. Dan teman-teman kalau masih ada yang bertanya, saya bakalan arahin ke video yang ini ya. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.